Sudah jadi kutukan sebagai juara runner-up, media Malaysia tak yakin, Timnas Indonesia juarai Piala AFF 2022. Salah satu media Malaysia memprediksi, bahwa Indonesia tidak akan menjadi juara Piala AFF 2022 kali ini. Jika kita melihat ke belakang, memang Timnas Indonesia selalu gagal meraih juara Piala AFF, padahal gelar sudah di depan mata. Tercatat, setidaknya sudah 6 kali Timnas Indonesia masuk final Piala AFF tapi hanya menjadi runner-up. Terakhir kali Timnas Indonesia menyandang gelar sebagai runner-up, terjadi pada Piala AFF 2020 seusai kalah dari Thailand. Kala itu, Timnas Indonesia harus tunduk atas Thailand dengan skor agregat 6-2. Di leg pertama final Piala AFF 2020, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dari Thailand dengan skor 0-4. Kemudian, di leg kedua skuad Garuda hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Thailand. Alhasil, skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut dengan lapang dada harus menerima kembali gelar runner-up yang ke-6 kalinya. Hal tersebut pun mendapat perhatian dari salah satu media Malaysia yakni media Semuanya Bola. Mengutip dari Semuanya Bola, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022, media Malaysia tersebut membandingkan Timnas Indonesia dengan Thailand. Jika Thailand meraih gelar juara terbanyak, Timnas Indonesia menyabat posisi runner-up 6 kali. Indonesia, pasukan yang selamanya jadi runner-up. Jika Thailand meraih juara terbanyak, dengan 6 kali juara, Timnas Indonesia berada di posisi runner-up, dengan jumlah yang sama, tulis Semuanya Bola. Media Malaysia tersebut menganggap, posisi runner-up menjadi tempat yang paling realistis, bagi Timnas Indonesia. Kalah sekali atau 2 kali di final sudah biasa. Namun, 6 kali lolos ke final, tetapi gagal meraih satu pun gelar juara, seolah seperti kutukan bagi mereka. Jika Timnas Indonesia ke babak final, posisi runner-up paling realistis digapai mereka, sambungnya kemudian. Sejak Piala AFF digelar, Timnas Indonesia belum pernah meraih gelar juara. Jumlah gelar runner-up yang didapat skuad Garuda tersebut, merupakan yang terbanyak dalam sejarah Piala AFF. Prestasi Timnas Indonesia di Piala AFF (1996) di Singapura. Juara keempat, AFF 1998 di Vietnam. Juara ketiga, AFF 2000 di Indonesia dan Singapura. Juara kedua, AFF 2002 di Thailand dan Kamboja. Juara kedua, AFF 2004 di Malaysia dan Vietnam. Juara kedua, AFF 2006 di Singapura dan Thailand. Babak grup, AFF 2008 di Indonesia dan Thailand. Semifinal, AFF 2010 di Indonesia dan Vietnam, juara kedua. AFF 2012 di Malaysia dan Thailand, babak grup. AFF 2014 di Singapura dan Vietnam, babak grup. AFF 2016 di Myanmar dan Filipina, juara kedua. AFF 2018, babak grup. AFF 2020 di Singapura, juara kedua. Pada penggelaran Piala AFF 2022 ini, Indonesia harus mampu melahirkan sejarah baru, berusaha semaksimal mungkin, jadikan celotehan media Malaysia sebagai api semangat untuk meraih gelar juara. Di lain sisi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali, mengimbau para supporter tidak membawa flare saat menonton laga kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2022.
Seperti yang diketahui, laga kandang perdana Timnas Indonesia vs Kamboja di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022, dapat dihadiri para supporter. Tentunya, Zainuddin Amali berharap, laga kandang Timnas Indonesia vs Kamboja mendatang, bisa berjalan dengan tertib. Apalagi, pertandingan tersebut dihadiri supporter untuk pertama kalinya, seusai adanya tragedi Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu. Dikutip dari situs resmi Kemenpora, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022, Amali berpesan kepada supporter, agar tidak membawa flare atau benda lain yang beresiko. Selain itu, pihak polisi juga akan menerapkan pengamanan yang ketat dalam pertandingan besok Jumat. Sekali lagi saya sampaikan kepada penonton yang akan hadir di stadion nanti, jangan sampai membawa flare atau benda lain yang beresiko, karena pihak polisi sendiri akan menerapkan pengamanan yang ketat dalam pertandingan nanti, kata Amali. Pengamanan ketat akan diberlakukan di luar dan dalam stadion. Jadi semua penonton yang masuk akan benar-benar diperiksa dengan ketat, sebelum memasuki stadion, bahkan di dalam lapangan sendiri akan dijaga langsung steward, tambah Amali. Amali juga menjelaskan, bahwa dirinya sudah meninjau langsung bagaimana kondisi stadion, dan persiapan menghadapi Piala AFF 2022 nanti. Tentunya, ia tidak ingin kejadian seperti tragedi Kanjuruhan terulang kembali. Saya tadi sore juga sudah meninjau secara detail dengan Kapolri. Bagaimana dengan kondisi tempat duduk penonton, kursi VIP, tempat ganti pemain, hingga alur datangnya penonton, dipastikan betul sesuai dengan yang disampaikan PSSI. Kita tidak ingin ada kejadian-kejadian tidak diinginkan, seperti sebelum-sebelumnya, kita menjaga pertandingannya agar enak ditonton, dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, sambung Amali. Diwartakan oleh salah satu media sebelumnya, bahwa, Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan, bahwa saat ini GBK telah dipasangi 220 CCTV. Listio Sigit Prabowo ingin memastikan gelaran dari segi keamanan dan keselamatan. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dalam rangka memenuhi standar penyelenggaraan sepak bola dengan baik dari sistem penyelenggaraan, keamanan dan keselamatan pemain dan penonton.